Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada hari yang amat berbahagia ini kita dapat berkumpul di sini demi memenuhi salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita mencoba untuk meninggalkan sejenak kegiatan kita. Kita mencoba meninggalkan sejenak rutinitas kita demi untuk mencas, mengobati hati kita, sehingga hati kita ini tidak cenderung cinta, tidak cenderung sayang kepada dunia yang sedikit ataupun lambat akan kita tinggalkan. Karena seorang manusia ketika ia lama dalam gemerlapnya dunia, maka hendaknya seperti tanaman yang mana harus disiram biar segar, yang harus dipupuk biar berkembang dengan baik. Begitu pula hati manusia. Ketika hati manusia telah kotor, telah ternoda hingga sampai kepada hati yang begitu kotor, maka tentunya hati ini pun perlu dipupuk, perlu disiram agar ia senantiasa selalu berkembang dengan baik. Inilah hati. Kemudian mungkin hati ini keimanannya luntur, maka perlu ditambah agar nantinya menjadi hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang kafah, hati yang istiqomah. Maka jamaah sekalian, perlu kita ngecas hati kita kembali, paling tidak sepekan sekali. Ya, ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan, memberikan keteladanan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita senantiasa selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang maksum, manusia yang mana ketika ia salah maka ia langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya manusia memperhatikan bahwa waktu adalah modal untuk melakukan amalan soleh, maka dia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Di antara yang bisa dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah lidah. Karena dengan lidah seorang bisa berpikir. Karena dengan lidah seseorang bisa saling menasihati sehingga meraih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Namun sebaliknya jamaah sekalian, lidah juga bisa mengakibatkan dosa dan menyeret seseorang ke neraka jahanam. Inilah lidah. Maka banyak pepatah yang kita ketahui, lidah ini tidak memiliki tulang. Lidah ini ia tidak memiliki tulang dan dia mudah digerakkan. Ketika ia digerakkan kepada hal yang baik, maka tentunya ia pun akan mendapatkan kebaikan dari lidah tersebut. Begitu pula ketika ia menggunakannya kepada hal yang negatif, hal yang buruk, maka tentunya itu akan mendatangkan mudarat untuknya. Maka jamaah sekalian, lidah ini sangat amatlah berbahaya bagi diri seorang manusia. Sebagaimana seperti pisau, ia bisa memotong diri kita dan juga ia bisa memberikan manfaat untuk kita. Inilah lidah. Maka Rasulullah SAW membagi beberapa manfaat, beberapa kiat yang hendaknya kita sebagai seorang hamba hendaknya kita memperhatikan. Yang pertama adalah membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hendaknya kita menentukan lidah kita, lisan kita. Hendaknya kita membijaksanakan lidah kita untuk membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hendaknya kita menjaga. Kata Nabi SAW, Inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'nihi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dari lisan-lisannya, dari pergerakan lidah-lidahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Malik. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana ketika seorang hamba mempergunakan lisan-lisannya, lidah-lidahnya untuk kepentingan akhirat, maka ia pun akan mendapatkan kebaikan dunia dan juga akhirat. Kata Rasulullah SAW, maka nanti akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atatahu dunya wa hiya radhimah. Wa man kanat ad-dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi syamlaha wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma qaddara lahu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menggunakan lisan-lisannya, ia niatkan untuk menggapai akhirat, untuk menanam kebaikan, sehingga ia dapat menggapai cita-cita abadinya yaitu akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai. Dunia pun akan dia peroleh dan tunduk kepadanya. Barang siapa yang lisannya ia pergunakan untuk dunia, maka ia pun untuk menggapai dunia saja, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup, akan mencerai-beraikan keinginannya. Dunia pun tidak akan dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Inilah manusia yang senantiasa selalu mengutamakan menata hatinya, menata anggota tubuhnya, menata lisan
Allah cukupkan untuknya dunia. Allah berikan ketenangan di dalam jiwanya. Allah mencukupkan untuknya kebutuhan-kebutuhan dunianya sehingga dia pun merasa tenang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jamaah sekalian, ketika seorang hamba tidak bisa memanfaatkan lisannya dengan baik, ketika seorang hamba tidak bisa memanfaatkan, memposisikan lidahnya dengan baik, maka solusi yang terbaik untuk dirinya adalah diam. Solusi yang terbaik untuk dirinya adalah ia mencoba untuk mengarah dirinya, lisannya, agar tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak perlu ia ucapkan. Kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan suatu kalimat yang baik. Bila ia tidak mampu melakukannya, ia tidak mampu menguasai ucapannya, lisannya, maka hendaklah solusi yang terbaik untuk dirinya adalah ia mengarah dirinya, yaitu diam. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, dan ini merupakan kebiasaan Rasulullah SAW, ia bertanya, siapa di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Maka para sahabat tidak ada yang menjawab, karena kebiasaan Rasulullah selalu bertanya kepada sahabatnya. Bila ada sahabat yang bermimpi di malam harinya, maka dia segera mentakwilkan mimpinya para sahabat tersebut. Para sahabat tidak ada yang menjawab. Kemudian Rasulullah berkata, aku tadi malam bermimpi, aku ditemani oleh dua orang makhluk Allah Subhanahu wa taala mengelilingi melihat gambaran-gambaran. Yang pertama, gambaran yang pertama adalah dia melihat seseorang yang sedang duduk, kemudian mukanya ditusuk, kemudian hancur, lalu ia utuh kembali, kemudian utuh, ditusuk lagi, dan seterusnya seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada dua orang yang menemaninya, ada apa dengan ini? Kemudian dua orang ini menjawab, teruskan saja perjalanan. Kemudian dia bertemu lagi dengan seorang yang berbaring terlentang. Kemudian orang yang lainnya melemparkan batu, memegang batu, kemudian dilemparkan di kepalanya, kemudian kepalanya pun hancur. Kemudian Rasulullah bertanya, ada apa ini? Kedua orang ini pun menjawab, lanjutkan perjalanan. Kemudian ketemu lagi dengan seseorang yang sedang berenang di kolam yang berdarah. Kemudian dia melanjutkan renangnya, terus berenang. Dia bertemu dengan seseorang, dilemparkan dengan batu yang begitu keras, dia pun hancur. Lalu dia berenang lagi, utuh kembali. Kemudian dia berenang lagi, dia hancur kembali, dilempar dengan batu yang besar. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ada apa ini? Orang. Kedua orang ini pun menjawab, lanjutkan perjalanan. Sehingga dia bertemu dengan seseorang. Di situ ada orang tua yang duduk, kemudian dikelilingi oleh anak-anak kecil. Kemudian dia bertanya, ada apa ini? Kemudian kedua orang ini menjawab, ini adalah orang-orang mukmin, ini adalah orang-orang ahli surga. Tahukah engkau, aku adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian kedua orang ini mengenalkan kepada Rasulullah, tahukah engkau, aku ini adalah malaikat Jibril dan juga malaikat. Yang menjelaskan orang yang pertama adalah orang yang tidak pernah menjaga lisannya. Yang kedua adalah orang yang selalu dengki dan hasad, dan seterusnya. Ini adalah bahaya daripada lidah. Orang-orang yang tidak bisa menjaga lidahnya, dan ketika orang-orang bisa menjaga lidahnya, maka dia tentunya masuk
Bila kita tidak mampu untuk menjaga lisan tersebut, maka hendaknya kita diam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum fayaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 71 dan juga 70, ayat 70 dan juga ayat 71. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Maka lisan, ketika seorang hamba mampu menjaga lisannya, maka tentunya amal-amalannya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia diberikan kemenangan yang begitu besar. Kemudian pada ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Bukankah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita, ketika kita tidak bisa menjaga lidah kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan ketika engkau dengan lidahnya menggunjing saudara, maka engkau seolah-olah memakan daging saudara yang sudah menjadi bangkai. Bukan daging mentah jamaah sekalian, daging yang sudah menjadi bangkai dan itu hina sekali. Maka jamaah sekalian, hendaknya kita senantiasa selalu menjaga lisan-lisan kita agar tidak mendolimi saudara kita. Kemudian yang kedua, berdebat dengan cara yang batil ataupun tanpa ilmu. Kadang-kadang perdebatan ini juga membahayakan. Seseorang yang senantiasa berdebat, yang mana debatannya tersebut tidak menghasilkan maslahat, namun cenderung justru mendatangkan mudarat. Ini perdebatan. Maka Rasulullah SAW melarang berdebat. Rasulullah SAW menjelaskan, inna ba'dakum rijalin ilallahi al-hasib. Sesungguhnya orang-orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu berdebat. Masalah kecil diperdebatkan, akhirnya masalah itu menjadi keruh sehingga memecah belah persaudaraan yang ada. Ketahuilah, ada pepatah bahasa Arab yang mengatakan bahwa ketika seorang hamba mengumpulkan emas permata, menitipkan emas permata kepada saudaranya, maka emas permata tersebut tidak akan pernah bertambah. Namun ketika seseorang menitipkan omongan kepada saudaranya, maka yakin omongannya itu akan bertambah. Ini adalah pepatah bahasa Arab. Menitipkan harta tidak akan pernah bertambah, namun ketika menitipkan omongan, maka omongan itu akan bertambah. Ini sangat berbahaya. Maka sebelum kita mengeluarkan kalimat-kalimat dari lisan-lisan kita, maka kita hendaknya menjaga. Karena setiap kalimat yang kita keluarkan akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah berkurang, justru ditambahi, dibumbui, bukan menjadi bumbu yang memberikan penyedap kepada masakan, sayuran ataupun apapun. Namun penyambahan ini justru akan memperkeruh
tidak menjadi manusia yang memperkeruh suasana, namun kita menjadi manusia yang pengobat hati bagi saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga diri kita dari semua anggota tubuh kita yang ada, sehingga mata kita, lisan kita, ya, tangan kita, kaki kita, mulut kita selalu terjaga. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita senantiasa selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati. Ketika doa-doa seperti ini selalu kita ucapkan di dalam kesendirian kita, maka insya Allah kehidupan dunia kita akan menjadi mudah dan kita pun akan menjadi nyaman di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk diri kita dan dapat memberikan obat hati untuk diri saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.